Wah, semua nih dokter jenisnya sakit ya, maksudnya rajin ya. Jadi pertama, dok, saya kemarin ngulik, Mm-mm. tetapi biar dokter saya menjelaskan, karena dokter Adam kalau jelaskan itu yang idolain banyak banget. Jadi isu pertama adalah World Doctor Alliance itu dikemukakan oleh beberapa dokter di bagian panggung, tidak memakai masker sama sekali, dan dokter-dokternya itu dokter umum. Mm-mm. Setahu saya, dokter-dokter yang berkata di Dokter Alliance itu beberapa izinnya dicabut. Benar tidak, dok? Betul. Jadi ini saya sebutin satu-satu yang bermasalah ya. Yang Siap, pertama, saya mungkin catat seperti biasa. yang pertama banget itu yang ngomong, yang dibilang, mungkin kata-kata yang paling kita ingat adalah, saya ahli bedah, udah 30 tahun, nggak pernah salah. Itu yang paling diingat tuh. Namanya Saya dokter ahli bedah ya. dokter Muhammad Adil. Nah, Ya, MAD betul, yang dari Pakistan. yang dari Pakistan. Itu dia sekarang dapat interim suspension. Jadi kayak izin prakteknya nggak boleh sementara. Itu sampai 12 bulan kalau nggak salah saya tahu terakhirnya. Izin praktek, izin praktek, dipending 12 bulan sama NHS ya kalau nggak salah ya. Betul, betul dok. Itu, Jadi yang mengatakan statement pertama, saya ulang, mm-mm, Dokter MID yang mengatakan, saya ahli bedah, sudah 30 tahun berpengalaman. mm-mm. Ternyata izin prakteknya dipending setahun. Iya, karena dia sempat Terus, ini ngasih statement kontroversi di bulan Juni apa Juli, saya lupa. Dia ngasih statement kalau COVID ini adalah settingan. Jadi akhirnya dari NHS ngeblokir ini dia sementara, interim suspension namanya bahasa kerennya, ditunda sementara izinnya gara-gara statement itu sebelumnya. Jadi dia udah emang nggak dari sini aja, dari sebelum ini udah ada masalah gitu. oke. Terus yang kedua, dok. Oke, oh ya, tadi ada yang nanya nih, tahu dari mana? Dari British Medical Journal. Kalian cari aja, ada. Jarang-jarang loh jurnal ilmiah ada kayak gituannya. BMJ, Oke. bayangin Mm-mm. BMJ itu, jadi gini buat kawan-kawan, saya terangin semua, BMJ, jadi kalau di dunia dokter atau kesehatan, kita tuh ada kewajiban kalau dokter itu mengeluarkan statement, ada basic jurnal ataupun bukti paling nggak artikel media. Nah, ini berita tentang ahli bedah MIDil ini yang di Pakistan, yang keturunan Pakistan yang kerja di Inggris ini, itu sampai masuk jurnal BMJ, itu jurnal top itu ada. Jurnal Iya. top itu sama dengan jam dan kanuan. Jurnal top aja sampai memberitakan ini. Kalau kemarin Mas Adam teman-teman ingat jurnal top di Amerika aja sampai ngangkat Donald Trump. Ini jurnalnya di Inggris sampai ngangkat berita tentang pencabutan izinnya si MID. Oke, kedua. Oke, yang kedua itu yang dari Jerman ya, yang Heiko Koning. Aduh, tulisannya agak susah. Mitos Coming. Heiko Ya, Koning. Oke, ini jadi dia, tapi ini sumbernya dari berita ya. Ini yang mungkin sekarang lagi agak ramai juga hari ini bilang salah satu pemimpin World Doctor Alliance itu ditangkap. Jadi emang iya benar ada di berita itu dia ditangkap karena menimbulkan kerumunan. tuh. Jadi dia kayak bikin orasi atau gimana, terus muncul kerumunan, kan itu kan nggak boleh kan lagi situasi kayak gini bikin kerumunan kan. Ya akhirnya ditangkap Ya, kayak gitu. itu Itu dia ditangkap di Jerman, apa ditangkap di Inggris? di Inggris, di Inggris. Inggris lagi nonton bola aja lah, apa sih? Terus yang ketiga, Oke, yang ketiga tuh Dolores Cahill kalau nggak salah yang perempuan. ya, Nah, itu dia sampai kampus tempat dia kerja itu ngeluarin statement kalau pernyataan dia tentang COVID adalah pernyataan dia pribadi, tidak mewakili institusi. Sampai kayak gitu loh. Karena saking pernyataannya tuh menurut kampus yang nggak benar, sampai ada statement kayak gitu dari kampus. Dan bahkan sekarang ada oke. desakan, dia kan anggota medical panel. Medical panel tuh kayak ahli-ahli medis deh. Ahli medis di negara-negara Eropa. Ada desakan supaya dia keluar dari posisi itu sekarang. Karena kasarnya tuh ya kayak malu-maluin gitu. Gampangnya sih kayak gitu, Dok. Siap. Ya, siap. Ini teman-teman sekalian kita baru bahas yang ngomong ya. Jadi belum bahas topiknya. Jadi kan kita bedah perlahan-lahan. Jadi biar teman-teman tahu gitu loh. Jadi ini bukan dibungkam, tapi kita cuma nge-share bahwa oh ini yang ngomong kena cabut semua. Gue sempat nomor 4. Nomor 4, itu yang bermasalah lagi namanya Scott Jensen. Itu dia di Amerika Serikat. Dia waktu bulan Juli, ini saya lihat di berita, komentar kontroversi tentang COVID. Akibatnya jadinya bermasalah. Karena dia bilang gini, Dok. Di Amerika itu, kasus COVID dilebih-lebihkan karena insentif finansial. Artinya karena masalah uang, kasus COVID dilebih-lebihkan.
akhirnya ya dari apa? Dari ininya, dari kayak kesehatannya itu kayak dari persatuan dokternya, saya nggak ngerti dicabut apa gimana ya. Pokoknya dapat kayak teguran keras tentang itu aja. Karena dia bikin statement di umum tentang itu. Jadi emang udah bermasalah juga itu orangnya. Iya, emang kalau yang di Amerika tuh dia urusan sama Trump berarti. Nah, iya betul. Ribet, bro. Padahal Trump kan dipuja sama ini kan. Trump aja sampai ngesanksi orang ini. Nah, ya jadi Trump kayak aja ngesanksi Scott Johnson. emang bermasalah sih. Terus Terus apa sih itu, Dok? yang terakhir nih saya catat 5 ya, yang mungkin terkenal. Nah, yang saya terakhir nih saya simpan sengaja namanya nih, orang-orang pada tahu. Mungkin pada tahu Andrew Kaufman ya, yang bilang Oh, si COVID Kaufman. exosom ya itu Oh, kayaknya nggak exosom. usah kita bahas lebih Itu panjang yang ya. pertama kali absurd tuh. Apaan sih exosom? Maksudnya Kaufman mengatakan exosom bla bla bla. Nah, orang COVID itu virusnya RNA-B soalnya tekan exosom. Nah, itu dia dok. Kita terangkan tentang Kaufman. Ini menarik banget yang soal Kaufman ini. Kaufman, kenapa gimana Kaufman? Kenapa dok? Si Kaufman riwayatnya apa Oh, enggak. riwayatnya? Kalau riwayatnya, kalau di sini dia nggak jelasin lebih lanjut sih, cuma bilang kan karena emang udah ada masalah gara-gara eksosom itu ya, jadi semua udah tahu ya. Maksudnya track recordnya kayak apa gitu. Apalagi Ya dia exosom bro. ngutip salah satu ahli HIV. Ahli HIV-nya misalnya bilang A, dia pelintir dikit, jadi A minus kayak gitu. Jadi gampangnya gini nih, dia apa? Si ahli HIV itu bilang intinya virus HIV itu bisa nyelip di eksosom buat pindah sel, gampangnya kayak gitu. Buat pindah dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Nah, sama si Kaufman dibilang semua virus itu adalah eksosom. Lah yang ngawur orang dari A ke B ya itu. Itu absurd. Oke, kita clearin dari yang Kaufman. Jadi isu pertama pemurnian virus harus ada. Pemurnian virus harus ada. Terus kedua, virus itu eksosom, ada nyelip-nyelip. Nih, saya jejak ya, Dok. Pemurnian virus. Dipikir virus itu air sulingan dimurni-murniin. Virus itu tuh beda-beda ya. Ada kapsul, ada RNA. Virus itu di beberapa bagian harus nempel inang. Nah, ini yang eksosom, benar nggak menurut Pak Dokter Adam? Kaufman ini kayaknya halu apa gimana? Saya nggak ngerti kalau yang ngomong eksosom ya. Oke, Dok. Bisa dijelaskan. Jadi gini apa ini saya mundur dikit ke yang World Doctor Alliance juga, ini nyambung. Kenapa? Karena kalau kalian lihat websitenya, jadi kalau kalian iseng main aja tuh ke worlddoctoralliance.org, terus kalian baca, kalau kalian lihat ada citasinya tuh, ada daftar pustakanya, terus kalian cek, itu agak ngelantur. Jadi ngomongnya apa, daftar pustakanya apa. Nah, salah satunya eksosom ini nih. Dia bilang nih, Dok, salah satu statement di World Doctor Alliance itu mirip kayak Kaufman. Dia bilang 90% PCR false positif. Kenapa? Karena belum dimurnikan. Nah itu loh, murnikan itu apa maksudnya? Sulingan bensin. Jadi saya tuh pernah, Dok, waktu mau bahas Kaufman sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya tontonin itu videonya setengah jam apa hampir sejam. Saya cuma nonton 10 menit loh nonton Kaufman. Kaufman itu absurdnya kayak Sunda Empire loh, Pak. Sumpah, Pak. Absurdnya kayak Sunda Empire. Beneran. Itu dia, Dok. Dia bilang itu gini kalau virus itu supaya benar-benar ketahuan, supaya benar-benar bisa kita dapat materi genetiknya, harus dimurniin dulu dari bagian-bagian tubuh. Dimurniin dulu semuanya sampai dapat virusnya, terus baru nanti kita deteksi, baru dibuat alatnya buat PCR. Gampangnya kayak gitu. Karena kan deteksi pakai PCR ya. Nah, Kaufman itu bilang karena nggak ada proses itu, ya udah, berarti belum murni virusnya. Semuanya eksosom. Kayak gitu, Dok. Itu yang dia ngomongin, yang Kaufman omongin ya. Nah, faktanya gimana? Ini saya nggak tahu. Kaufman nggak baca jurnalnya, atau ketinggalan, atau gimana. Untuk yang mau tahu, kalian bisa baca di Nature. Nature itu jurnal yang kelas atas. Itu dia nih, saya terus Na2RA, Nature. Nah, nih, nanti kita ketingin. Betul. Ketingin semua. Masalahnya gini loh, kalau kamu kayak Jering ya, beli Jering ngomong COVID ada, ataupun masker, dia sebatas itu. Ini ngomong pemurnian virus.